definisi nilai mutlak dan juga penjelasan yaitu untuk mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk bilangan yang positif. Kemudian definisi yang kedua yaitu mutlak X sama dengan negatif X jika X yang di sini nilainya itu lebih kecil dari 0 atau berlaku untuk bilangan yang negatif. Nah, lanjut soal nomor 2. Mutlak X kurang 2 tambah 10 sama dengan 12. Maka pertama kita gunakan definisi yang positif. Definisi yang pertama, mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk mutlak X kurang 2 sama dengan X kurang 2 atau sama dengan nilai X-nya yang di dalam sini jika X-nya itu lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan definisi ini maka kita bisa tuliskan ini X kurang 2 tambah di sini 10 sama dengan 12. Kemudian X sama dengan 12 kurang 8. 8 ini diperoleh dari minus 2 tambah 10. Nah, 12 kurang 8 itu sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kita gunakan juga dengan definisi negatif. Jadi untuk soal seperti ini kita pakai definisi positif dan definisi negatif begitu. Definisi pertama dan kedua. Nah, untuk definisi yang kedua, mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak X kurang 2 itu sama dengan minus dalam kurung X kurang 2. Minus kali positif X jadi minus X. Kemudian minus kali minus 2 jadi positif 2. Ya, jadi definisi yang kedua yaitu mutlak X kurang 2 sama dengan minus X tambah 2 untuk X-nya itu lebih kecil dari 2. Jika X-nya lebih kecil dari 2. Maka dari sini, dari yang bagian ini, maka kita bisa tuliskan ya. Ini Ibu jabarkan lagi ya. Ini sama seperti yang di sini ya. Jadi langsung ke sini. Jadi minus X tambah 2, minus X tambah 2, kemudian ditambah 10 sama dengan 12. Minus X sama dengan 12 yang ini dikurangi dengan dikurang 2 dikurang 10 atau 12 kurang 12. 12 yang ini dari sini 2 tambah 10 di sini di ruas kiri. Jadi di ruas kanan itu minus 12. Minus X sama dengan 0. X sama dengan 0 bagi minus 1. X sama dengan 0 bagi minus 1 itu sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi penyelesaian untuk mutlak X kurang 2 tambah 10 sama dengan 12 itu adalah X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya itu sama dengan 0. Jadi penyelesaian jadi akarnya ada 2 ya. X sama dengan 4 dan X sama dengan 4 atau X-nya itu sama dengan 0. Soal yang ketiga, mutlak 1 kurang 1/2 X sama dengan 3/4. Nah, untuk ini kalau untuk ini itu kita gunakan definisi positif. Definisi positif ini untuk kita gunakan definisi pertama untuk kedua ruas kiri dan ruas kanan karena ini ada mutlak, di sini juga ada mutlak ya. Jadi kalau mau cari satu-satu mutlak definisi 1 untuk ruas kiri, kemudian definisi kedua untuk ruas kiri, lalu cari lagi definisi pertama untuk ruas kanan, definisi kedua untuk ruas kanan. Itu cukup banyak ya, penulisannya cukup memakan waktu sehingga Ibu menuliskannya secara singkat.
Ya, untuk definisi yang pertama, Ibu menyelesaikan menggunakan definisi yang pertama untuk kedua ruas ya. Untuk mutlak X sama dengan X, jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, maka yang ini nilainya tetap sama ya. Berarti mutlak 1 kurang 1/2X itu sama dengan X. Oh ya, mutlak 1 kurang 1/2X berarti sama dengan 1 kurang 1/2X atau seperti ini ya. Kemudian mutlak 3/4 itu sama dengan 3/4 kalau dia nilainya positif. Nah, di sini itu ada pecahan. Di sini juga ada pecahan sehingga Ibu ambil pecahan yang paling terbesar. Penyebut yang paling besar itu yaitu 4. Maka Ibu kali 4 kali 1 4. 4 kali minus 1/2 berarti 4 kali minus 1/2 berarti minus 4. Oh ya, 4 kali minus 1/2X berarti minus 4/2X ya. Minus 4/2X. Minus 4/2X seperti ini ya. 4 kali 1/2. 4 kali minus 1/2X berarti 4 bagi 2, berarti jawabannya adalah minus 4/2X atau sama dengan minus 4 bagi 2 itu minus 2 ya, jadi minus dikali dengan X jadi minus 2X ya. Ini minus 2X ya. Jadi 4 kali minus 1/2X itu minus 2X. 4 kali 3/4 berarti 3 ya. 4 bagi 4 1, dikali 3 3. Nah, sampai di sini minus 2X ini di ruas kiri ya. Berarti kedua ruas kita tambah dengan 2X, maka di sini akan minus 2X tambah 2X itu 0 ya. Jadi kemudian 3 tambah 2X, 3 tambah 2X. Kemudian kalau kita kurangi kedua ruas dengan 3, berarti dia di sini minus 3, di sini 2X. Maksud Ibu seperti ini ya. 4 kurang 2X, ini tambah 2X. Ini berarti karena kita tambah 2X di sini, berarti ini juga ditambah dengan 2X. Ditambah dengan 2X supaya seimbang. Ini tambah 2X, ini juga tambah 2X. Berarti di sini jadi 4. Minus 2X tambah 2X itu 0. Berarti sama dengan 3 tambah 2X ya. Nah, di sini ada konstanta, di sini ada konstanta. Maka kedua ruas itu kita kurang dengan 3. Ya, supaya ini itu jadi 0, maka 3 kurang 3 tambah 2X. Maka 4 kurang 3 itu 1. 3 kurang 3 0, tambah 2X itu 2X. Seperti ini. Oke, jadi 1 sama dengan 2X ya. Kita mau cari X-nya, berarti kita bagi 2, kedua ruas kita bagi 2, maka ini X, di sini 1/2. Jadi X-nya itu sama dengan 1/2. Nah, kita sudah dapat definisi nilai mutlak untuk yang positif. Sekarang kita masuk ke yang negatif. Untuk yang negatif, untuk mutlak X sama dengan minus X, jika X-nya itu lebih kecil dari 0, maka jika X-nya lebih kecil dari 0, maka kan kita tahu bahwa ini X-nya ini adalah 1 kurang 1/2X. Berarti di sini minus ya, minus karena mutlak X sama dengan minus X, berarti ini minus kita tulis di sini. Kemudian dalam kurung, karena kan ini ada 2 suku, kita tuliskan lagi 1 kurang 1/2X. 1 kurang 1/2X sama dengan, karena ini cuma satu suku, kita langsung tulis minus 3/4. Jadi ini juga definisi kedua ini berlaku untuk ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, ini kan ada pecahan. Ini kan ada pecahan, jadi kita kali dengan 4.
kedua ruas kita kali dengan 4. 4 kali minus 1 minus 4. 4 kali 1 per 2x itu 2x. 4 kali minus 3 per 4 minus 3. Ya. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. 2x sama dengan minus 3 tambah 4. 2x sama dengan 1. Minus 3 tambah 4, 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi kita peroleh, ya. Jadi setelah kita menggunakan definisi yang pertama maupun definisi kedua, maka kita dapatkan hasil bahwa nilai x dari mutlak 1 kurang 1/2x sama dengan mutlak 3/4, nilainya itu adalah 1/2. Nah, kita masuk ke soal yang keempat. Ya, soal keempat itu diminta untuk menggambar grafik dari 2x tambah 2y sama dengan 2 dan x kurang y sama dengan 1. Maka yang pertama kita mencari dulu titik potongnya untuk sumbu x maupun sumbu y. Ya, kita cari duluan suku persamaan yang pertama, 2x tambah 2y sama dengan 4. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu x. Titik potong pada sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Ya, maka kemudian kita masukkan 2x tambah 2 kali 0, 0-nya dari sini. 2 kali 0 sama dengan 4. 2x tambah 0, tidak usah dituliskan, 2x sama dengan 4. Ya, x sama dengan 4/2 sama dengan 2. X-nya itu 2, y-nya itu 0. Jadi ingat, tuliskan x baru y, x, y 2,0. Titik potong untuk sumbu y untuk persamaan yang ini, maka x-nya sama dengan 0. Kita masukkan 2 kali 0 tambah 2 kali y sama dengan 4. Ini 0. Ini 0, jadi kita langsung 2y sama dengan 4. Y-nya itu sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi y-nya itu 2, x-nya itu 0. Jadi titik potong untuk persamaan 2x tambah 2y sama dengan 4 pada sumbu x dan sumbu y adalah ini sumbu x-nya, sumbu x 2,0, sumbu y ini 0,2. Ya, kita sudah dapat yang pertama. Ya, kita sudah dapat persamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua, x kurang y sama dengan 1. Titik potong untuk sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Jadi kuncinya adalah pada sumbu x, y-nya itu sama dengan 0. Maka x kurang y-nya itu 0, kurang 0 sama dengan 1, berarti x sama dengan 1. Ya. Kemudian x-nya sama dengan 1, maka titiknya di 1, x-nya itu 1, y-nya itu 0. Kemudian kita masuk ke titik potong untuk sumbu y. Sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 0. Ya. X-nya 0 kurang y sama dengan 1, minus y sama dengan 1. Minus y sama dengan 1, berarti minus y bagi minus 1 itu y. 1 bagi minus 1, minus 1. Sehingga kita dapat titiknya adalah 0, minus 1. 0-nya dari sini, minus 1-nya dari sini. 0, minus 1. Jadi kita dapat titik potong. Jadi titik potong untuk titik potong untuk persamaan x kurang y sama dengan 1 pada sumbu x dan sumbu y adalah ini sumbu x di sini 1,0 dan sumbu y 0, minus 1. Jadi usahakan supaya kalau bilang sumbu x dan sumbu y berarti penulisannya juga sama. Penulisannya juga terurut seperti yang dibilang di awal, 1,0 dan 0,1 mengikuti yang ini. Nah, maka kita buat grafiknya. Ya, grafik ini horizontal, ini vertikal, ini yang tegak, ya. Nah, pertama kita buat kita tentukan titik potong. Oh ya, kita buatkan di sini titik potong dari persamaan 2x tambah 2y sama dengan 4. Titik potongnya itu 2,0 dan 0,2. Titik potongnya itu
2,0 dan 0,2. 2,0 berarti X-nya itu 2. X-nya ini 2. Y-nya itu 0, berarti dia di sini. Y-nya 0, ini 0 di sini. Berarti titiknya di sini ya. Kemudian 0,2. 0,2 X-nya itu 0 berarti tepat di sini, Y-nya itu 2 berarti dia di sini. Ya. Berarti persamaan ini dia akan melewati dua titik ini ya. Kalau untuk menggambar garis ya, garis itu syaratnya yaitu minimal melewati 2 titik. Nah, garisnya seperti ini. Ini garis untuk persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang persamaan yang kedua, X kurang Y sama dengan minus 1 ya. X kurang Y sama dengan minus 1. Ini titik potongnya, dia lewati titik 1,0 dan lewati titik 0, minus 1. 1,0. Oke, 1,0 berarti X-nya itu 1. Y-nya itu 0, berarti 0 di sini, berarti titiknya pas di sini ya. Kemudian titik 0, minus 1. X-nya 0, berarti di sini. Y-nya itu 1. Y-nya 1 berarti dia pertemuannya di sini. Oke. Maka kita bisa buat garis yang melewati titik ini, 2 titik ini. 1,0 dan 0, minus 1. Ibu yang salah. 0, minus 1, 0, minus 1, X-nya 0, Y-nya itu minus 1 berarti di sini. Ya. Berarti kita bisa tarik garis dari yang melewati titik 0, minus 1 dan 1,0. Oke, jadi garisnya seperti ini ya. Garis yang melewati titik 1,0 dan 0, minus 1. Ini persamaan X kurang Y sama dengan 1. Karena tidak diminta titik perpotongan antara 2X tambah 2Y sama dengan 4 dan X kurang Y sama dengan 1, maka kita tidak perlu untuk mencarinya ya. Kita hanya diminta untuk membuat grafik dari 2X tambah 2Y sama dengan 4 dan X kurang Y sama dengan 1. Sekian penjelasannya. Terima kasih.